Semoga menjadi pembelajaran bagi Kang Charlie juga bahwa Anda di sini boleh merasa pintar, orang Islam pun punya Quran. Artinya Pak, kita sharing aja. Bagaimana pendapat kami seperti itu Kang, enak saya yakin. Ya, kalau Anda mau ngotot silakan tempat lain. Sebetulnya gini Pak Charlie ya, gini. Kita pakai timer aja. Jadi biar adil. Ya, kita saya dengan Pak Charlie pakai timer. Jadi gini, kita pakai timer aja udah. Jadi jangan sampai kalau Pak Charlie menjelaskan, saudara-saudaraku menyelah. Begitu juga Pak Charlie kalau mendengarkan penjelasan dari saudara-saudaraku jangan menyelah. Adil kan? Adil kan? Jadi Pak D, saya usul ya? Pak D, ini diwaktukan saja saya dengan Pak Charlie dengan judul Kaparot itu aja. Oh ya. Ya, diwaktukan aja. Timer. Pakai timer kan enak. Ini ya, Pak Wongbodo. Setuju enggak? Pak Wongbodo. Pak Wongbodo, tadi saya kan sedang menjelaskan. Terus tadi saya dipotong. Kang Ade yang nyela saya terus. Nah, yang itu jangan usah dibahas. Kita menitik lagi setelah ini. Kita tutup topik ini. Kita mulai lagi pakai menit gitu loh. Saya juga tadi sudah bilang kalau saya diminta untuk menjelaskan secara lengkap. Yang minta saya siapa? Sudah, yang itu sudah. Kita buka topik baru. Saya diminta menjelaskan. Saya jelaskan langsung dipotong. Penjelasan apapun yang Anda sampaikan kepada kami itu tidak letterlek, itu tidak muhkamat. Itu saya tampilkan ayatnya jelas loh. Anda gitu loh. Itu bukan tafsir saya loh, bukan tafsir. Semuanya itu akan itu kalimat yang tidak jelas. Contoh jelasnya gini ya. Ke kiri dah kamu, ini enggak. Kamu jangan ke kiri, akhirnya Anda yang menjabarkan. Akhirnya Anda merasa benar kalau Anda merasa ke utara, Anda merasa benar ke selatan. Jadi kalimat yang Anda sampaikan kepada kami kalau Anda mengatakan itu adalah nubuatan, itu nubuatan yang semu. Siapa? Sehingga apa? Sehingga Anda menjelaskan ke kanan ke kiri Anda boleh. Sementara kalau Anda jujur, karena orang-orang kalian tuh beberapa denom, beberapa kelompok yang masing-masing punya dasaran. Ayat 1 dijelaskan oleh Anda akan ke kanan. Ayat yang sama dijelaskan oleh si B, si C akan ke arah, ke utara, ke selatan, ke belakang, ke kiri dan ke kemanapun. Sementara arah mata atas 8 gitu loh Kang. Ya, jadi jangan sekali lagi saya minta Anda jangan ngotot dengan pendapat Anda dan itu bentuknya adalah mutasabihat. Bentuk apa tidak letterlek, tidak yakin bahwa itu harus kesana, enggak. Saya melihat begitu. Apapun yang Anda sampaikan kepada kami, silakan perhatikan kalimat-kalimatnya. Misalkan Kang Indra, maaf Kang Indra disambung biar fokus Kang. Kami dapat ilmu gitu loh. Kita 5 menit aja. Pakai timer ya, Judulnya apa itu Kaparot gitu aja. Judulnya Kafarot, Pak Charlie setuju enggak? Kaparot. Ya. Kafarot. Ya. Kaparot. K-A-P-P-A-R-O-T. K-A-P-P-A-R-O-T. Kaparot dalam dua perspektif gitu ya. Ya, kafarat saya akan nembus kemana-mana. Kristen dan Islam. Enggak usah di perspektif saya terlalu melebar. Pokoknya kafarat gitu aja. Oh, kafarat. Ya udah, kafarat. Siapa yang memaparkan dulu? Saya ketik di ini di chat ya. Saya ketik di chat. Nih, judulnya ini. Apa? Ya, kafarat. Kafarot gitu aja. Itu aja. Ya. Nah, itu aja udah. Ya. Kalau kafarot, Pak Charlie setuju enggak? Ya dari tadi dia bahas itu, harus setuju. Nah, ya setuju ya. Mulai Pak Charlie 5 menit ya. Ya. Jadi ini mulai Pak. Ya. Bang Emil tadi gimana? Oke, dari Pak Charlie duluan. Ini yang kontrol timer siapa? Judulnya itu apa itu Kaparot? Yang kontrol timer siapa? Lanjut aja sama Bang Travel sama Bang Travel. Ini saya yang pegang timer. Oke, Pak Basim. Jadi Pak Charlie mulai ngomong, timer langsung berjalan. Oke, jangan ada yang ngomong ya. Ini di ini dulu, ini kan 5 menit satu orang. Satu orangnya itu dapat 5 menit kali berapa gitu. Sesuai kesepakatan. Kalau udah harus closing ya closing gitu aja. Ya satu aja. Berapa Pak Charlie? 3 ya. Saya 5 menit kali 3, Pak Charlie 5 menit kali 3 ya. 5 menit aja cukup. Lah ya 5 menit itu 3 kali. 3 kali Pak.
Ya 5 menit 3 Misalnya gini, kali. Pak Charlie 5 menit Charlie. awal, saya 5 menit awal, nanti balik lagi ke Pak Charlie, nanti saya sampai 3 kali gitu loh. Iya. TikTok Pak. Nanti kesimpulan kalau akhir. TikTok itu saling nyaut itu, jangan. Pakai waktu Loh, aja ya, biar nggak 5 diganggu. menit, setelah 5 menit baru Bang Indra, setelah 5 menit selesai baru ya. Gitu Pak Charlie ya, kesepakatan ya. Ya, sepakat. Ya udah, monggo mulai bicara. Ya, kaparot itu ya, saya sudah tunjukkan tadi ritualnya, di gambarnya, tradisinya, ayatnya dari kitab Imamat, sudah saya tampilkan, ya. Dan tadi saya nggak tahu, ada yang bilang katanya, ada ritual itu di dalam Islam. Ya. Di mana ada ritual kaparot di dalam Islam, dan jangan samakan kurban yang dilakukan Abraham, ritual yang dilakukan oleh Islam, sebagai kaparot. Itu bukan kaparot, ya. Ritual yang dilakukan Abraham adalah untuk menguji iman Abraham, bukan ritual penembusan dosa, ya. Jadi ini sangat berbeda jauh, ya. Dan kalau misalkan di dalam Islam ada ayatnya, ajarannya, silakan tampilkan dan jelaskan kepada saya, itu aja. Ya, saya cuma butuh waktu 1 menit kalau tidak diganggu. Udah, silakan. Udah, silakan. Belum masih banyak itu, Pak. Nggak apa-apa, silakan. Oke, Bang Pasi, itu tolong di start waktunya, terus saya mau share screen. Oke, siap. Oke, saya share screen ya. Mulai. Mungkin saat screen dimatikan itu. Enggak, tetap berjalan, Bang. Oke. Di belakang layar. Udah. Nah, ya. Jadi gini ya, saya jelaskan kaparot. Nanti tanya Islam. Nah, jadi kaparot ya, saya ngambilnya langsung dari situsnya orang Yahudi sendiri. Kok nggak ada suara? Yahudi yang tersebar luas, sama seperti Yom Kippur yang berarti hari. Bang, itu ulang suaranya hilang. Jaringan, sorry. Diulang dari awal lagi. Saya ulang ya. Nggak apa-apa, ini butuh waktu pendek aja kok. Soalnya saya jauh dari wifi jadi. Nah ini, saya ulangi ya, apa itu kaparot? Sejak akhir zaman Talmud, sudah menjadi kebiasaan Yahudi yang tersebar luas untuk melakukan kaparot sebagai persiapan untuk Yom Kippur. Kaparot juga diejak kaparot atau kaporos secara harfiah berarti penebusan dosa. Jadi kaparot sendiri artinya penebusan dosa. Nah, sama seperti Yom Kippur ya, yang berarti hari penebusan dosa. Jadi yang saya katakan tadi itu berdalil bahwa kaparot itu adalah aktivitasnya yang disebut penebusan dosa, waktunya disebut Yom Kippur atau hari penebusan. Jadi kaparot artinya penebusannya. Kemudian di sini, ini asal kaparot, asalnya kebiasaan melakukan kaparot dengan ayam sudah ada sejak zaman Talmud akhir. Catatan paling awal yang secara khusus membahas penggunaan ayam adalah tanggapan dari Rabi Sesna Gaon yang hidup pada periode awal Gaonik pasca Talmud sekitar 660 Masehi. Rabi Sesna menerima begitu saja bahwa pembacaannya tahu tentang kebiasaan itu, indikasi yang jelas bahwa itu tersebar luas pada saat itu. Beberapa komentar menunjukkan pada bagian-bagian dalam Talmud itu sendiri yang menyinggung kebiasaan ini. Ya. Nah, kenapa harus ayam? Ya, di sini yang disebut ayam. Dalam bahasa Aram, ayam jago dikenal sebagai gefer. Dalam bahasa Ibrani, gefer adalah laki-laki. Jadi kita mengambil gefer untuk menebus gefer. Ayam merupakan unggas yang banyak dijumpai dan relatif murah. Ini bukan spesies yang memenuhi syarat untuk dipersembahkan sebagai korban di kuil suci. Nah, jadi beda kaparot yang sumbernya dari kitab Keluaran, yaitu di zamannya Musa, serta di zaman Rabbinik. Jadi ada di zaman Kohen, zaman keimaman Lewi, tapi setelah bangsa itu terpecah menjadi dua kerajaan besar, maka eranya menjadi era Rabbinik. Nah, di era Rabbinik itu dia melakukan kaparot tidak berdalil kepada Torah, tapi berdalil kepada Nevi'im. Ya, ini terus. Jadi yang ayam ini tidak ada kaitannya dengan kaparot di bait suci yang menggunakan domba atau kambing, burung tekukur atau anak burung merpati, itu nggak ada kaitannya. Jadi era itu sudah diganti, sudah dinasak, diganti ke era Rabbinik. Ya, dan ini merupakan kebiasaan untuk menggunakan ayam putih untuk mengingat ayat. Nah, jadi dalilnya di sini. Di Yesaya atau Yesaya 1:18, jika dosamu terbukti seperti merah tua, itu akan menjadi putih seperti salju. Nah,
Kenapa menggunakan ayam yang putih? Karena berdasarkan ayat Yesaya ini ya, yang artinya seperti ini. Kemudian kalau kita lihat di dalam Islam, kenapa tadi saya kaitkan? Karena sinyalnya hilang. Halo? 1 menit. Lanjut. Oke. Kalau memang secara bahasa itu mirip ya. Nanti Bang Basin tolong tambahkan waktunya karena tadi saya kehilangan sinyal. Siap. Ya. Nah ini 1 menit saya ditambahin lah. Nah pengertian kafarot. Jadi dalam bahasa Ibrani disebut kaparot pakai huruf P. Karena Ibrani itu mengenal huruf P, sedangkan Arab mengenal huruf Fa. Ya. Pengertian kafarot, kata kafarot adalah bentuk plural dari kata kafaroh yang diambil dari kata kafar, bermakna penutup. Orang Arab menyatakan kafrotun, bermakna menutupi. Kata al-kafir bermakna malam yang sangat gelap, karena menutupi segala sesuatu dengan kegelapannya. Kata kafaroh adalah semua yang menghapus dosa. Jadi orang Yahudi mengenal kafarot, orang Islam mengenal kafarot sebagai penghapus dosa. Nah ritual dalam Islam tentunya tidaklah harus plek dengan Yahudi ya. Tetapi di sini ada dalil-dalilnya ya. Di antaranya adalah firman Allah Azza wa Jalla ketika kafarat itu berlaku pada ibadah haji. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Fa in akhsirtum fama astaysara minal haji wala tahliku ru'usakum hatta yablughul hadyu mahilla. Faman kana minkum maridun aw bihi ada Langsung artinya aja, Pak Indra. Enggak apa-apa, masih 1 menit. Ya, Pak. Fafidyatum min siyami aw shadaqatin aw nusuk. Fa idza amintum faman tamatta'a bil umrati ilal hajja famastaysara minal hadi. Faman lam yajid fasyamu salasa ayamin fil haji wa sab'ata idza raja'tum. Tilka asyaratun kamilah dalika liman lam yakun ahlahu hadira masjidil haram wa taqullaha wa'lamu anallaha sadidul iqab. Nah, jadi di sini dengan menggunakan sembelihan-sembelihan ini. Jadi kalau kita lihat di ayat yang sebelumnya, di sini disebutkan 30 detik. Nah ini, la yu'akhidukumullah billaghwi fi aymanikum walakin yu'akhiduhum bima aqadum al-ayman fakafaratuhu it'amu. Nah, di sini ada kafarat. Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang dimaksud untuk bersumpah, tetapi Dia menghukum kamu dengan sumpah-sumpahmu yang disengaja. Maka kafarat melanggar sumpah itu atau penebusan dosanya yaitu yaitu ialah memberi makan 10 orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu. Nah, jadi kafarat di dalam Islam untuk menebus dosa adalah dengan memberi makan orang miskin. Oke, waktu habis Bang Indra. Oke, silakan. Nah, Sebentar saya reset dulu waktunya. Enak ya. Sebentar Pak Charlie ya. Kalau sampai ada saudara kita dari Islam menyela, Pak Charlie kita kasih tambah setengah menit. Jadi kan enak. Kalau Pak Charlie sampai menyela dari saudara kita juga kita tambahin setengah menit. Ya. Ya, udah lanjut. Pak Charlie mulai monggo. Ya, sekarang ya Anda menjelaskan tentang kafarot itu ya. Nah, sekarang kalau misalkan ada penebusan dosa di dalam Islam, kenapa Anda mempertanyakan tentang penebusan dosa di dalam Kristen dan bilang bahwa itu adalah ajaran Paulus, sedangkan penebusan dosa jelas-jelas bukan ajaran Paulus, ya. Nah, sekarang gini, kita kembali lagi seperti klaim saya tadi, ini bukan ajaran Kristen. Ini seperti tertulis di dalam Kejadian 3 ayat 15, menubuatkan bahwa yang remuk di sana, yang dijadikan tumbal, korban adalah keturunan perempuan. Nubuatannya itu merujuk kepada keturunan Yakub yang diterjemahkan dari kata akef, artinya tumit, yang harus remuk ya. Nah, saya mau menanggapi yang tadi katanya ada yang meremukkan itu adalah iblis. Tetapi kalau di dalam kitab Yesaya yang tertulis di situ, kehendak Tuhan meremukkannya. Jadi pada kejadiannya, peristiwanya dengan kehendaknya itu beda ya. Peristiwanya terjadinya adalah waktu Yesus disalibkan itu remuk, hancur seperti
tertulis di dalam nubuatan Yesaya 53 ayat 10 ya. Itu 700 tahun sebelum Masehi. Sebelum dia lahir sudah dinubuatkan itu, dan nubuatan itu semuanya berhubungan. Jadi bukannya saya memaksakan kehendak saya, tetapi faktanya menuliskan bahwa yang remuk itu bukan keturunan hewan, bukan keturunan unggas, bukan, tapi keturunan perempuan. Itu. Nah, jadi kalau misalkan dibilang Kristen ini ajaran pagan, mempersembahkan penebusan dosa, Tuhan harus mati atau gitu, ya itu nubuatannya seperti itu loh. Nah, itu bukan dari kitab Kristen gitu. Jadi saya menekankan di sini adalah bukan inisiatif dari Kristen memprakarsai, menciptakan ajaran yang ngawur-ngawur atau bagaimana, tidak. Nah, sekarang kita runut lagi. Saya dari tadi juga tidak membahas dari kitab Kristen. Dari yang disebut kitab Kristen adalah periode dari kelahiran Yesus sampai dengan Wahyu. Itu kitab Perjanjian Baru, kitab Kristen, karena Kristen baru ada zaman itu. Ya, sebelum itu dan kitab-kitab yang ada pun itu kitab-kitab Yahudi. Kitab-kitabnya pun masih dipegang oleh Yahudi, masih dipercayai, dan kita tidak saling copy paste atau merubah atau saling merekayasa atau gimana, tidak ada seperti itu. Nah, fakta-fakta yang saya berikan adalah ini semuanya dari ajaran Taurat, ajaran Musa, penebusan dosa yang diajarkan Musa. Ya, jadi dari penjelasan saya juga tentang nubuatannya, garis keturunannya, silsilahnya, semuanya itu jelas. Dan Yesus memenuhi nubuatan tersebut. Ya, itu saja. Ya, saya udah selesai sih sebetulnya. Ya, masih ada 1 menit. Ya, jadi kalau misalkan saya menyinggung sedikit tentang kafarat di dalam Islam, ritual di dalam tradisi Yahudi itu ada yang harus tidak boleh tidak, itu orang yang berdosa itu harus mengucapkan bahwa ini saya melakukan dosa ini, dia harus menyatakan itu wajib. Nah, terus juga tentang tradisi rabbinik. Tradisi rabbinik ini itu terjadi, rabbinik aja adanya tahun 600 Masehi, jauh setelah Bait Allah itu dihancurkan. Bait Herodes aja hancur tahun 70 Masehi oleh Jenderal Titus. Jadi bagaimana mereka bisa melakukan ritualnya kalau Bait Allahnya pun tidak ada, ya? Jadi tradisinya seharusnya tidak mengalami perubahan karena ajarannya tetap ajaran Musa. Cuma karena bagaimana mereka melakukannya tanpa ada bait suci, karena bait sucinya sudah hancur. Itu aja ya, selesai. Masih ada waktu 12 detik. Gitu aja. Oh ya, monggo. Bentar di reset ya. Oh ya, monggo Bang Indra. Oke, saya share screen ya. Oke, ya. Tadi secara bahasa, kafarot dalam bahasa Ibrani dan kafarot dalam bahasa Arab artinya sama, penebusan dosa. Nah, lalu secara ritual dan secara kegunaan dan manfaatnya seperti apa, di sini disebutkan. Kafarot dilakukan dengan hati-hati. Lihat petunjuk di bawah. Melewati seekor ayam di atas kepala 3 kali sambil membaca teks yang sesuai. Ayam tersebut kemudian disembelih dengan cara yang manusiawi sesuai dengan hukum kasrut. Ayam itu sendiri diam-diam disumbangkan untuk tujuan amal. Ya, jadi ayam yang tadi dikorbankan itu disumbangkan untuk tujuan amal, seperti yeshiva atau panti asuhan. Yeshiva itu seperti sekolah agama, di mana ia dimakan seperti ayam lainnya, atau ayam itu dijual dan nilainya disumbangkan. Jadi hasil daripada kafarot tadi, menebus dosa dengan ayam tadi, hasilnya itu disumbangkan atau diberikan kepada panti asuhan dan yeshiva. Yeshiva itu kalau di Islam pondok pesantren. Nah, kemudian dalam perspektif Islam, seperti apakah kafarot, cara melakukan dan manfaatnya apa? Kita lihat. Yang jelas secara bahasa artinya sama, penebusan dosa, dan manfaatnya apakah ada kemiripan, kita bisa melihat. Aduh, jaringnya jelek. Nah, di sini
kita ke Al-Manhaj dari mana? Kafar. Aduh, kok hilang? Bentar ya. Aduh, waktu ini gimana nih? Kafarat Al-Manhaj. Nah, nih. Secara bahasanya sama penebusan dosa, dan kita lihat secara ritual agak sedikit berbeda, namun manfaatnya. Jadi orang-orang yang saya ya di kitab Nabi Yesaya, kalau kita di Quran, di sini Allah firman di dalam Quran surah Al-Maidah ayat 89, la yu'akhidukumullah bilagwi fi aimanukum walakin yu'akhidukum bima aqadtum al-aiman fakaffaratu it'amu asyarati masakin min ausat ma tut'imuna ahlikum au kiswatuhum au tahriru raqabah faman lam yajid fasyamu salasati ayyam dzalika kaffaratu aymanikum idza khalaftum wa akhfadu aymanukum dzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tashkurun. Yang artinya Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah Tutup Bang kamu yang tidak screen-nya. dimaksud untuk Nggak kuat sinyalnya. Saya pause dulu ini. Ya, maka setelah itu kalau Halo Bang Indra Mose. Halo. Pak Wong Bodo. Ya. Punya saya atau punya Bang Indra ini yang koneksinya kurang bagus ini? Bang Indra itu. Iya, kita pause dulu. Nanti kita ulang nggak dapat ini poinnya. Atau gini, saya bacakan. Ah kan, lempar. Halo. Ya, halo? Ya Bang. Aduh, ya, Bang. tadi sampai di mana nih? Bang Indra sempat hilang. Mulai dari oke. mengartikan. Oke. Atau Jadi Allah tidak... saya bacakan. Enggak, biar Artinya saya aja Bang, tinggal artinya aja. Ya, biar saja ya. Allah tidak menghukum kamu disebabkan, iya, artinya Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak dimaksud, maksud tidak bersengaja, tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang disengaja. Jadi maksudnya ketika orang Islam itu bersaksi palsu, maka dia harus berkafarat, menebus dosa. Nah, menebus dosanya apa? Allah menyebutkan, maka kafarat melanggar sumpah itu ialah memberi makan 10 orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu makan kepada keluargamu, atau memberi pakaian kepada mereka, atau memerdekakan seorang budak. Barang siapa tidak sanggup melakukan yang demikian, maka kafaratnya puasa selama 3 hari. Yang demikian itu adalah kafarat sumpah-sumpahmu bila kamu bersumpah dan kamu langgar. Nah, ini kan artinya bisa jadi janji dan kemudian diingkari. Dan jagalah sumpahmu, demikian Allah menerangkan kepadamu hukum-hukumnya agar kamu bersyukur kepadanya. Al-Maidah surah ke-5 ayat 89. Jadi di sini manfaatnya adalah memberi makan orang miskin, atau memberikan pakaian, atau memerdekakan seorang budak. Jadi penebusan dosa dengan harta tadi itu bermanfaat buat orang-orang, seperti orang yang lapar mendapatkan makan, orang yang pakaiannya jelek mendapat pakaian, budak yang tertekan kemudian merdeka. Nah, di Yahudi pun seperti itu. Kaparot tadi itu untuk apa? Hasil dari ayam yang dipotong itu dijual dan hasilnya disumbangkan ke Yesifa. Yesifa itu pesantrennya Yahudi, dan juga kepada orang-orang yatim, ya kan, orang-orang yatim. Jadi manfaatnya sama. Jadi ketika orang berdosa dalam orang Yahudi, dia harus kafarot menebus dosa. Di Islam dia harus kafarot menebus dosa. Ternyata manfaatnya itu untuk kemanusiaan. Dan ingat, dalam Yudaism atau dalam Islam, penebusan dosa itu adalah untuk kemaslahatan buat manusia, bukan mengorbankan nyawa manusia dan menganiayanya. Cukup. Ya, terima kasih. Sekarang gantian Pak Charlie. Ya, gantian lagi ya. Jadi ya ini saya tadi sudah menjawab dan menekankan bahwa penebusan dosa bukan ajaran Kristen, bukan inisiatif Kristen, ya. Nah, sekarang kalau saya menjawab pertanyaan Pak Indra ya, dan ada dari Halal QWERTY juga bilang kalau di dalam Yahudi
penebusan dosanya itu adalah penyembelihan hewan, ya. Kalau di dalam Kristen, nah, di dalam Kristen adalah penyembelihan manusia gitu. Ini tadi saya sudah jawab. Saya harus jelaskan lagi sekarang. Saya jelaskan lagi itu begini. Jadi keyakinan Kristen adalah nubuatan yang disebutkan yang menjadi tumbal penyelamatan penebusan dosa di Kitab Kejadian 3 ayat 15 itu. Ini yang disebut namanya Injil pertama kali. Injil pertama kali ini namanya protoevangelium. Protoevangelium, kabar baik pertama kali. Kabar baiknya apa? Tuhan berusaha menyelamatkan manusia, ya. Nah, di sini pun dinyatakan bahwa yang remuk, yang menjadi remuk itu bukannya keturunan binatang, ya. Ini yang dari tadi tidak disentuh oleh Pak Indra atau siapapun Muslim, tidak menyentuh ini. Nah, sekarang gini, saya jelaskan. Ritual-ritual penebusan dosa dan segala sesuatu yang terjadi di dalam Perjanjian Lama, di dalam Kitab Tanakh dan Kitab Taurat Musa, segala sesuatu yang terjadi itu adalah namanya tipologi. Tipologi ini adalah gambaran tentang sesuatu yang akan nanti digenapi, sesuatu yang nantinya gambarannya sudah ada nih, udah dapat pemahamannya, udah dapat. Termasuk seperti diantaranya adalah penebusan dosa, kaparot. Yang disembelih waktu orang berdosa, dosanya itu ditanggung sama hewan itu yang harus putih bersih, tidak bercacat celah. Dan orang itu harus mengucapkan, saya melakukan dosa, saya melakukan dosa ini. Dan dia harus mengakui itu di hadapan imam. Nah, imam itu nanti menyembelih. Nah, semua yang terjadi ini adalah tipologi, perwujudan nantinya gambaran yang akan digenapi. Nah, dan itu digenapi. Nah, sekarang gini, yang kita tidak membahas tentang Paulus, ya. Saya tidak membahas tentang Paulus, tetapi kita buka di dalam kitab Yohanes 1. Kitab Yohanes 1 ayat 30 ayat 29, ya. Saya share screen, ya. Saya share screen maaf, tolong, itu masih ada yang share screen, ya. Jadi saya share screen Yohanes 1 ayat 29. Ini bukan perkataan Paulus, ya. Keesokan harinya Yohanes Pembaptis, ini yang dimaksudkan adalah melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, ia di sini adalah Yohanes Pembaptis. Lihatlah anak domba Allah yang akan menghapus dosa dunia. Kenapa Yesus disebut anak domba Allah oleh Yohanes? Yohanes ini imam, seorang Lewi, ya. Dia berkata bahwa Yesus nantinya akan disembelih seperti domba kaparot yang akan menghapuskan dosa dunia, bukan cuma perorangan, ya. Jadi ini bukan ajaran Paulus, ya. Ini Yohanes ini seorang imam, seorang Lewi, ya. Ini seorang, dia dikatakan Yohanes Pembaptis ini seorang nabi besar, gitu. Jadi Yohanes Pembaptis itu seorang nabi besar, dan dia menyebutkan bahwa Yesus nantinya harus mati sebagai kaparot, hewan penebusan dosa itu. Gambarannya, tipologinya digenapi oleh Yesus, ya. Jadi itu aja, ya. Ini bukan ajaran Paulus, ya. Itu aja. Selesai. Ya, saya sudah selesai. Silakan. Ya, sudah selesai. Sekarang Bang Indra 5 menit, monggo. Disangkal boleh, pemaparan boleh, nanti terakhir TikTok 2 menit, monggo. Silakan. Ya, terima kasih. Jadi di dalam tradisi Judaism atau dalam tradisi Islam, Paskah itu adalah kaparot atau kafarot itu adalah berkorban untuk menebus dosa. Jadi, dan itu pun bermanfaat buat manusia, dan itu pun kalau di Islam adalah memberi makanan atau memberi pakaian atau memerdekakan budak atau puasa, tebusan buat kesalahan. Adapun di dalam Yahudi, untuk tebusan kesalahan itu adalah dengan memotong hewan, ya, ingat, memotong hewan.
bukan mengorbankan manusia. Ini tidak ada